Tulis. Ya jujur Bapak bahwa kita secara pribadi baru kenal Bapak dan kita pastikan yang ada yang jiwa kenal Bapak. Bapak datang dengan Ibu, sekiranya Bapak perkenalkan diri lebih dulu, cerita-cerita sedikit, kemudian kita masuk ke materi dan kalau kita punya waktu hanya sampai jam 1. Masih tidak terlalu lama dan selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Bapak untuk ada dalam kegiatan. Silakan. Baik, salam. Ibu Pendeta yang saya hormati, Pak Sekda, Pak Sek sekaligus Kepala Desa Tengkurus, tadi dapat berita gitu. Ya, Bapak Ibu Majelis yang saya hormati, saya bersyukur dapat undangan untuk kita bertemu. Dapat undangan untuk bertemu. Ya, saya Jonathan Botonis dari SOA TPS di Webonis, lalu di Tubuh SOE. Saya tinggal di Kupang sama ibu dan 4 orang anak. Semula saya di kantor gubernur, 2004 saya studi lalu ke PPDRI, MPRI 2004-2009, lalu 2009-2014 ibu yang nyambung. Ya, waktu saya di kantor gubernur juga saya jadi dosen, diminta dosen kedinasan karena saya dari APDN IIP, Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta. Saya jadi dosen di sekolah kedinasan yang ditunjuk oleh Mendagri Suparto Mustaq. Saya dosen APDN kita, ada sejumlah bupati ini saya mahasiswa, lalu dimenikah minta mengajar 10 tahun. Ya, lalu seiring waktu itu saya majelis gereja di Horeb juga. Ya, waktu itu pendeta masih susah. Saya kedua ikut bantu pendeta waktu 5 tahun di Horeb. 5 tahun di Horeb. Ya, jadi itu sedikit informasi. Lalu ada ketua sinode 3 kali saya datang bertemu. Pak Bobi Mesak pernah saya datang di kantor sinode bertemu. Ya, kenapa? Latar belakang saya di kantor gubernur itu saya kepala perencanaan di kantor gubernur 12 tahun di PND provinsi. Saya ya umat yang kadang-kadang kurang puas dengan manajemen gereja. Saya datang ke Bapak Bobi Mesak diskusi, tapi tidak jalan juga. Kemudian saya datang ke Pak Dr. Fobia, ketua sinode. Lalu diskusi itu beliau pergi bangun kebun gereja di kebun sinode di Loni, perbatasan NTT. Lalu kemudian saya datang di pendeta Ebenu Antimo, tidak jalan juga. Saya minta untuk kirim 200 pendeta ke Yerusalem. Saya minta Malakatore, itu pengurus perjalanan ke Tanah Suci itu datang dengan terbiasa diri, lalu saya kasih uang makan 200 untuk Bapak Ibu pendeta makan di Hotel Romita, tapi pendeta yang datang hanya 22. Jadi gak ada juga, tidak bisa jalan karena satu kloter itu minimal 24 orang. Ya, perusahaan juga banyak, tidak ada. Jadi itu perjalanan yang coba saya alami. Kemudian saya dengan ibu coba ke Yerusalem ikuti perjalanan yang ada. Lalu di Yerusalem itu kita di kuliah Irak, lalu di Mesir
Korintus, Efesus, lalu ke 7 jemaat mula-mula yang di Wahyu. Ya, kita ke sana. Kalau kita ke sana, baru kita tahu kapan gereja tutup. Ya, itu di Indonesia. 7 jemaat mula-mula. Ya, nanti kalau salah itu berbeda karena kami ada perjalanan rohani itu, ada pendamping rohani. Kami sampai di Pulau Patmos. Waktu Yohanes mau dibunuh, lalu sembunyi di situ. Lalu Tuhan datang dalam bentuk 7 kaki tiang dan 7 bintang. Itu maksudnya untuk utus Yohanes di mana itu 7 jemaat. 7 jemaat ini Bapak Ibu, saudara sekalian tutup. Sehingga dalam perjalanan diskusi kita coba berpikir kapan waktu itu saya bersama dalam rombongan DTT kita di kan dari berbagai provinsi datang toh. Saya bilang NTT mayoritas orang Kristen. Saya khawatir 50 tahun tutup. Dan akan bisa seperti itu. Akan bisa. Ya. Nah, itulah yang coba saya ngomong 3 ketua sinode itu jalan. Ini Pak Ketua ini juga saya sudah sama-sama beliau kemarin di rapat kasih sore timur, saya diminta kasih materi seperti ini di 68 mata jemaat. Jadi saya ngomong, kalau ngomong terus mungkin susah. Saya coba bikin gereja. Gereja kita dengar itu juga orang juga gini-gini dengan itu nama gereja. Gereja jadi Jonathan Wato. Ya, kenapa? Ya menurut saya supaya gereja ini jangan orang susah kumpuluan, biar bisa ya Pak. Gereja itu nilainya 2,2 miliar dengan pastor. Saya bangun dalam waktu 15 bulan. Bisa. Jangan dimakan pendeta menjadi tukang seni, tukang pasir. Kita umat kita bangun. Kita harus ada langkah. Kita pesta di luar orang aja bisa. Kenapa untuk Tuhan tidak bisa? Nah itu saya bikin gereja. Dia sendiri. Selesai saya minta gubernur resmikan, sinode klasis, pendeta wilayah resmikan. Kalau saya tanam 1.500, 1.000 sekarang ini 1.000 jeruk di kita gereja. Tahun ini baru. Kalau 1.000 jual di sore orang datang beli 500 juta. Itu paling murah sepon 500.000. Kalau saya ini 500 juta, langsung masuk pas gereja. Ya, mangga sekitar 100 pohon. Tahun ini juga bisa berbuah. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saya mau kasih kemarin saya dikasih judul di Soe Timur, tantangan dan peluang demi. Ya sama dengan judul yang saya dapat di sini. DKI ini bukan kita yang salah. Seluruh DKI ini program sama. DKI satu di Indonesia yang namanya agama Kristen seluruh Indonesia sama. Kenapa? Kita terima dari Belanda. Sedangkan gereja tua, gereja Katolik terima dari Portugal. Negara yang paling jahat dan jajah orang di dunia, yang paling jahat itu Belanda. Yang level menengah itu Portugal dan sejenisnya. Yang paling baik itu Inggris. Ya. Nah, masa penjajahan. Kenapa ini saya bilang kapan gereja tutup? Ibu Ketua Sinode kemarin, Ibu Mary, sudah resah di berbagai STGMI karena undang ibu tutup ST. Padahal sekolah gereja-gereja itu ada, pertama ada ST dulu baru bangun gereja. Mana ada STGMI pasti ada gereja. Nah, STGMI itu tutup bisa nyambung ke gereja. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Minta maaf kalau nanti
saya mau beda dengan Bapak Ibu punya pendapat, tetapi ini kajian. Saya dosen metodologi penelitian dan statistik di APDM UPAM dan Unika. Ngerti? Kepala perencanaan itu mesti orang yang bisa desain. Ya, jadi begini. Itu bukan salah kita semua, termasuk Ibu Pandit. Kita terima manajemen, kenapa kita peneliti ini tidak maju dan cenderung untuk mati? Karena kita terima gereja dari Belanda, negara terima negara dari Belanda. Belanda itu begini Bapak Ibu. Belanda itu dia datang ke Indonesia kasih tahu pemerintahan begini, tapi dia ambil harta. Namanya penjara itu ambil harta negara jajahan koloni bawa ke Amsterdam. Ya, saya dengan ibu juga suka Amsterdam untuk lihat harta milik yang dirampas dari negara-negara di dunia. Ya, jadi dia ambil bawa, kasih tahu berpemerintahan begini. Nah, itu jalan ini sampai di atas dua Belanda ya. Tetapi dia harap harta dari berbagai negara bawa ke Belanda. Belanda kasih tahu kita Yesus, tapi dia juga ambil harta Indonesia bawa ke Amsterdam. Belanda datang ke Mesir di Museum Firaun. Bapak Ibu kalau datang ke Mesir, karena itu merupakan salah satu objek dari rohani ke Israel. Yang namanya Museum Firaun ini dari sini berdiri sampai di kantor desa. Semua peralatan ini emas semua. Belanda bawa Mesir, Raja Firaun punya emas 6 ton. Perkara baru pulang 1 ton. Ya. Di Afrika Selatan, di Nelson Mandela, di Museum Nelson Mandela, Belanda dan Inggris setelah ini jajah di sana. Kita sampai di Johannesburg, ya, diambil dan bawa. Dan itu seperti yang terjadi di sini. Nah, tahun 45 Bapak Ibu 17 Agustus, negara dan gereja terima pemerintahan dan gereja dari penjajah Belanda. Ya. Nah, negara ini tadinya jahat. Tapi sampai sekarang ini saya boleh katakan bahwa negara cuma sosok. Karena apa? Ambil dana uang pajak dari rakyat, lalu pulang ke rakyat. Nah gereja dari tahun 45 sampai hari ini kita ambil uang dari jemaat, tidak ada yang pulang ke jemaat. Di Kupang masih enak. Kalau Bapak Ibu masuk Ibu lama di PTS, tahu susahnya orang PTS. Ini bukan ngomong cerita, tapi masuk kampung Bapak Ibu, rumah robek, kebun robek, anak robek, nenek robek, semua pada susah kami semua. Sapi tidak ada, hewan tidak ada. Lalu apa? Kemiskinan cukup struktural, ekstrim. Nah ini bagaimana? Belum 2-3 generasi kita punya nenek moyang itu orang kaya semua. Siapa orang Timor yang tinggal di Timor, siapa yang di Rote Saru di sana dia miskin. Orang kaya semua. Tetapi apa yang terjadi dalam waktu sekejap semua ini sirna. Di Timor ini terutama di daerah-daerah ini, Pak. Di Kabupaten Kupang, di Kota Kupang, di TTS ini miskin malam. Daerah TTU Milu Malaka itu karena Katolik dijajah oleh Portugal. Lalu kehidupannya lebih baik. Tiap rumah pasti ada rokok. Tiap kampung pasti ada wilayah untuk dijual ada. Timor 100% tidak. Nah, apakah perlu penelitian? Apakah ada hilang? Lalu harta hilang, nanti kita bicara besok. Tetapi fakta menunjukkan bahwa dari tahun 60-an itu nenek moyang itu nenek orang kaya. Kita sekarang malah anak sekarang tidak lihat muda lagi Pak. Kalau apalah sapi tinggal menyusu gila. Kenapa? Orang kafir kok kaya raya, orang Kristen miskin malah. Ya. Nah ini apa yang salah? Nah, kita lanjut ke sini Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang ini pemberdayaan umat itu harus menjadi program utama dari bukan dari gereja.
dari PGI, dari Sinode, dari Basis, dan dari jemaah. Kami masyarakat organisasi yang bisa cari uang. Presiden tidak cari uang, tapi lembaga negaranya cari uang. Gubernurnya jadi pemerintah, tapi organisasi gubernur ada pajaknya yang cari duit kiri kanan untuk isi lembaganya, institusinya. Nah, kita gereja di DKI, di Gembit, di Sinode, di Basis, harus kita doa uang dari umat. Mau tidak mampu bagaimana? Ya. Nah, ini harus ada misalnya dari kebun gereja. Dulu waktu kita masih gereja mula-mula ini tahun 60-an ada kebun gereja. Tapi sekarang tidak ada. Asal hidup kembali di sana, kebun gereja sudah ada dan berpotensi untuk orang makan. Pepaya ada 100 pohon di dalam. Habis gereja ambil buah, ambil bunga, ambil daun. Minggu depan akan ambil lagi. Kita kasih mereka biji ini. Tadi kemarin Pak Silvi ada minta biji apa? Pepaya. California. Ya. Tidak ada. Saya dari ibu tadi pagi beli 3 toko tapi tidak habis. Ya. Nanti kalau ada nanti saya kirim. Ya, itu kita tanam belakang dari pepaya California ini. Pepaya enak dan pepaya ada nilai, ada harga. Ya, nanti kita kirim. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Kita jemaat di sini, Ibu Pendeta, Klasis dan Sinode, PGI tidak salah. Kita take over manajemen dari Belanda dan tidak ada yang berani mengubah. Tidak berani. Kemarin di sore Timur saya dengan sharing dengan Pak Klasis dengan Pak Ketua Sinode, saya bilang tergantung saja dari Ketua Sinode mana yang berani untuk bikin pemberdayaan umat. Pemerintah bisa, kenapa gereja tidak bisa? Gereja orang takut Tuhan daripada takut presiden, Pak. Ya, pasti jalan. Tapi kapan kita mulai? Ya. Kenapa gereja Katolik itu dia tidak terlalu sibuk? Karena Bapak Ibu, saya hitung ada 11 unit usaha yang menopang institusi gereja. Pertama ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA Gofan di Kupa, ada universitas, ini uang. Ada klinik, ada puskesmas, ada rumah sakit, ya, ada membidan, ada koperasi. Kita ke Flores, rumah-rumah suster itu disulap dari hotel mewah. Kita lebih banyak suka tidur di situ daripada di hotel. Bersih makanya. 11 unit masuk. Sehingga kalau Bapak Ibu coba lihat umat Katolik, 1 minggu mereka ibadah 1 kali. Ya. Tapi kami di Bethlehem sore, Pak. Saya di Bethlehem sore. Kami ibadah 7 hari. Senin sampai Sabtu. Kenapa Bapak Ibu? Itu ada di RAPBMT. Ya. Misalnya kami target 2 miliar. Saya pernah hitung susun RAPBMT. Kalau di waktu itu di sana RAPBMT. Rencana anggaran pendapatan dan belanja jemaah. Ya. Kalau target 2 miliar umpamanya. Ya kita hitung hari raya 52, akhirnya 52 kali sekian hari raya, perjamuan sini, orang nikah, orang mati, syukuran orang mati. Ya, hitung kurang kita perbanyak lagi, termasuk perbanyak orang mati. Jadi kami orang berdoa untuk orang mati tambah banyak. Untuk pos orang mati syukuran bisa masuk ke 62 miliar. Ya. Tapi kalau misalnya kita ada usaha ekonomi, itu tidak perlu, Pak. Kita terangkan terpaksa harus begitu. Dan sekarang kita tidak bisa bilang itu salah. Kita jalani itu dulu. Mungkin kalau kita mulai hari ini pemberdayaan ekonomi, kita mungkin 5 tahun, itu hasil sudah jadi, itu baru bisa. Asal kita memulai.
Ya, di gereja ini Jonathan Watolis, ya, saya kasih nama saya waktu saya ke ketua sinode, ibu bilang, Pak, kalau boleh gereja Jonathan saya bilang saya tidak mau, yang saya mau Watolis. Apa maksudnya Bapak ini? Maksudnya kalau saya mati, waktu di sini kan saya bawa satu anak dan cucu masuk dalam gereja. Kalau Bapak mati, kau bisa tanggung jawab di gereja. Tanggung jawab di depan gubernur dan ketua sinode. Bisa. Jadi kita berpikir majelis tidak usah sibuk. Hari ini tanggal Di 6 sini Februari mungkin Bapak desa ada. di gereja PL Nun. Bisa bangun gereja. Ya. Atau pegawai ada di sini bisa bangun. Atau orang dari sini yang kepala dinas di Kupang, kepala dinas di Jakarta, kita hubungi dia bikin di gereja. Jadi Bapak Ibu, manajemen kita ini yang perlu diganti. Tidak ada yang salah di Indonesia. Tapi karena kita terima dari sana sudah kita dari Belanda, sampai hari ini kita mesti ikuti. Kalau kita mulai, maka di sana saya sudah mulai. Yang banyak gereja yang minta saya untuk itu. Yang minta maaf, ada sejumlah gereja yang tadinya saya beri persembahan dalam bentuk letuan bahan untuk bangun gereja. Tapi selama saya tidak mau, ada di Flores, di Sumba, di Rote, di Kupang, di Sabu, banyak. Ya, saya tidak mau. Kemarin Pak Sipri minta saya kayak gereja. Saya bilang Pak Sipri, saya tidak ngurus itu lagi. Saya mau pemberdayaan umat. Ya, kalau pemberdayaan umat apa saya bisa? Itu untuk bagaimana kita ekonomi ada dulu. Ya, harus ada kalau Tuhan bisa berkati. Tuhan kasih makan 5.000 orang bukan begitu saja. Apa? Tanya itu ada apa? Saya anak kecil ada roti dan apa ada saya berkati. Kita harus kerja dulu Tuhan berkati, bisa berdoa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, saya amat kalau dengan kita manajemen. Ya, nanti kalau saya ngomong sendiri, nanti kita tidak sepakat. Saya mulai kemarin Pak Ketua Sinode di Soe, di Lasi Soe Timur, saya kasih 2 paspor ke Pak Ketua Sinode dan serahkan ke 2 pendeta di TT bagi ke Tanah Suci. Nanti pulang pergi lagi ke Turki Yunan. Nanti kita ngomong bisa nyambung. Kalau saya ngomong sendiri, ya Bapak Ibu, Thomas Alva Edison itu aku temukan kami form pertama dikejar dan parah Pak. Tapi sekarang ini kalau pesta orang dansa tidak ada yang ingat Thomas Alva Edison. Ya, jadi kita perlu untuk itu. Ya, terbangun gereja ini saya umat ini. Ketua Sinode kita serahkan. Saya kerja jasmani. Ya. Pendeta sekarang saya biar saya sampai benar juga ada maksud untuk gereja dengan mati di hari ini. Nanti saya keturunan dan tanggung jawab. Ya, dari Bapak Ibu intinya bagaimana manajemen Belanda ini kita rubah. Kita rubah tidak bisa seketika. Kita rubah mungkin 5 tahun. Kita tanam dulu. Kita tanam. Kalau ini nanti ini kita gereja bisa tanam 1.000 jeruk. Ya. Kalau 1.000 jeruk, saya bisa kasih Bapak Ibu. Sudah banyak. Nanti saya datang ke tetangga. Ya. Dan itu subur. Kalau di Soe Bapak Ibu, saya tanam 3.000 pohon. Ya. Kalau dijual emas orang datang tanya di rumah. Tapi kalau lemon orang datang sendiri di pohon. Jadi semua tidak ada yang sulit. Ya. Kita mulai. Terutama pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kualitas pelayan. Makanya saya kirim pelayan ke sana, ke Tanah Suci dan akan saya kirim terus. Mudah-mudahan Ibu Pendeta saya bisa kirim nanti waktu mendatang. Ya.